Tambang emas Cikotok pertama kali dioperasikan oleh perusahaan swasta Belanda, yaitu NV Minbouwmaatschappiij Zuid Bantam atau NV MMZB. Tambang emas Cikotok merupakan usaha penggalian biji emas dan perak yang dilakukan dengan menggali lubang atau gua, atau underground mining. Penelitian tentang geologi di kawasan Cikotok dan sekitarnya sudah dilakukan pada kurun waktu tahun 1839 sampai tahun 1916 oleh para peneliti yang terdiri atas Homer, Hasaki, Janghen, Verbeek, Venema van Es, dan Zangler. Peneliti-peneliti tersebut menemukan indikasi endapan emas di daerah Bayah, Cimandiri, dan Cikotok. Adapun eksplorasi geologi dan penelitian yang khusus tentang kandungan biji emas di daerah Cikotok, Cirotan, dan sekitarnya dilakukan oleh WFO Penur tahun 1924. Pembangunan tambang emas Cikotok berlangsung selama 3 tahun, yaitu sejak 1936 sampai dengan 1939, yang mencakup pembangunan jaringan lori gantung atau kabel ban, pabrik pengolahan, fasilitas tambang, serta permukiman bagi pimpinan perusahaan dan pekerja tambang. Pada tahun 1939, pabrik Pasir Gombong mulai berproduksi dengan mengolah biji dari tambang emas Cikotok dan Cipicung. Produksi tersebut berlangsung sampai pecah Perang Dunia Kedua dan masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, penambangan tetap berjalan dan dilakukan oleh perusahaan Jepang, yaitu Mitsui Kosakabushiki Kaisha, di lokasi tambang Cirotan dengan tujuan utamanya untuk memperoleh konsentrat timah hitam atau timbal, yang merupakan bahan baku mesiu. Setelah Indonesia merdeka, tambang emas Cikotok berada di bawah pengawasan Jawatan Pertambangan Republik Indonesia, hingga berubah status menjadi perusahaan negara atau PN, pada tahun 1960. PN Tambang Emas Cikotok dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1961. Perusahaan ini adalah ex-NVMMZB atau Minbouwmaatschappiij van Zuid Bantam, yang mengelola tambang emas di Cikotok. Kemudian, pada tanggal 5 Juli tahun 1968, tambang emas Cikotok dimerger bersama 6 perusahaan tambang lainnya, dan menjadi cikal bakal PT Antam Terbuka. Selanjutnya, Blok Cirotan yang merupakan bagian dari lokasi penambangan bekas Belanda, dikelola oleh Unit Pertambangan Emas Cikotok yang berada di bawah PT Aneka Tambang Terbuka. Pada masanya, Cirotan menjadi blok penambangan yang sangat luar biasa. Diresmikan pada tahun 1955, Cirotan menjadi penyumbang pendapatan Antam pada saat itu. Ratusan ton emas dihasilkan dari blok penambangan Cirotan. Berbagai fasilitas dibangun di area penambangan Blok Cirotan, seperti bedeng pekerja, rumah sakit, sarana ibadah berupa masjid dan gereja, warung-warung untuk memenuhi kebutuhan pokok para pekerja serta gelanggang olahraga. Selain itu, fasilitas tambang pun dibangun, seperti gerbong lokomotif pengangkut bongkahan batu dari dalam lubang tambang, dan lori gantung, yang berfungsi mengangkut bongkahan batuan emas ke tempat pengolahan di Pasir Gombong, dengan jarak kurang lebih 19 km. Setelah sekian lama berproduksi, pada tahun 2005, tambang emas Cikotok ditutup,
dan produksi benar-benar berhenti pada tahun 2008. Pada masa jayanya, cadangan biji emas di Blok Cirotan mencapai 569.041 ton. Yang masyhur